rebutan ya bersaksi. Puji nama Tuhan, berarti ada kemuliaan yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya ingin pertama-tama mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih anugerah Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Saya mau bersaksi yang dimana kemarin kami berdua suami mengikuti kegiatan seminar ya di Palangkaraya selama 2 hari, Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kami diundang oleh Bapak Ibu Gembala untuk kami boleh ikut. Kami sungguh sangat bersyukur Bapak Ibu ya. Bukan apa, kalau sebenarnya saya pikir seperti saya bilang sama Ibu Gembala, apakah seperti saya sedang mengadukan, apakah saya kiranya kuat gitu untuk duduk lama gitu Bapak Ibu ya. Puji nama Tuhan, Tuhan menyertai saya pada saat kemarin 2 hari ya. Itu dari awal sampai berakhirnya seminar itu Tuhan menyertai sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Terus saya tidak ada yang kram atau sakit gitu. Puji nama Tuhan, Tuhan menyertai gitu Bapak Ibu Saudara, sehingga tidak terlewatkan satu pengajaran apapun gitu. Puji nama Tuhan, sungguh sangat luar biasa yang saya rasakan ya. Jika kalau menurut kedagingan ini Bapak Ibu, kalau duduk lama itu tidak kuat rasanya ya. Kita semua yang di situ dari jam 8 sampai jam 8 malam lagi, kita ya kan 12 jam itu duduk, cuma break sebentar terus makan siang ya. Puji nama Tuhan, semuanya itu Tuhan yang menyertai kami semuanya. Bahkan kami juga bersyukur, kami sangat diberkati oleh pelayanan di situ, berkat hamba-hambanya yang dari Jakarta yang kemarin ya, bahkan dari Tangerang juga, yang menyampaikan melalui mereka berkat yang Tuhan gitu, yang Tuhan mau sampaikan bagi kita, cara bagaimana kita mengelola berkat yang Tuhan berikan gitu, bagaimana cara kita menabung gitu di tempat yang benar gitu. Banyak sekali pengajaran yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara yang kami dapatkan. Itu seperti hamba pribadi ya Bapak Ibu ya, saya sangat bersyukur sekali itu. Banyak sekali pengajaran yang dapat saya pahami gitu, yang dapat saya dapati dari pengajaran itu kemarin. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi saya juga bersyukur ya, kemarin itu kami tidak tidak diundang secara tapi kami diundang secara khusus gitu. Ya, diundang secara khusus, bahkan kami tempat penginapan juga disediakan gitu, bahkan tempat makan juga ada gitu Bapak Ibu ya. Itu bukan karena gitu, seperti yang saya lupa ya, Ibu siapa namanya yang semalam itu, yang terakhir itu, yang di bab 8 itu kemarin. Benar, jika bukan karena Tuhan yang mengizinkan kita berada di sini, dan jika bukan kita karena pilihan Tuhan, mungkin kita nggak bisa berkumpul. Benar kata itu, benar. Seperti kami yang dari Bekambang kan juga lumayan jauh gitu ya, tetapi puji nama Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa Bapak Ibu ya. Itu yang kami rasakan. Puji nama Tuhan. Tadi satu ya yang saya dapatkan gitu, dan kesaksian yang ibu itu yang bersaksi kemarin, itu juga termasuk pernah saya alami Bapak Ibu ya, tentang itu berkat Tuhan gitu, mengenai perpuluhan dan persembahan itu. Kan dia ada bersaksi pada saat itu yang dia nyicil katanya perpuluhannya itu. Oh Bapak, aku bilang ternyata saya juga pernah seperti itu Bapak Ibu ya, berkat Tuhan. Jadi kami 2 suami pernah mendapatkan berkat Tuhan itu, dan kami juga belajar untuk memberikan perpuluhan. Tetapi uang perpuluhan itu yang sudah kami sisih, dan ternyata kebutuhan kami banyak ya pada saat itu ya. Jadi aku bilang, pinjam dululah Tuhan. Saya bilang ke hati saya, Tuhan, saya pinjam dulu perpuluhan ini, minggu depan saya kembalikan gitu. Oh, ternyata saya salah Bapak Ibu. Aduh, ternyata salah kita meminjam gitu ya, apa yang menjadi haknya Tuhan Bapak Ibu. Benar, karena memang itu haknya Tuhan, jangan kita tunda-tunda gitu bagiannya Tuhan. Kita berikan, persembahkan lagi untuk Tuhan, karena itu memang jadi bagiannya Tuhan. Itu yang kami rasakan. Jadi pada saat itu juga dalam hati saya mengganjal ya. Waktu itu, waktu acara apa ya di Palangkaraya waktu
waktu itu saya ngobrol sama Mama Ica bilang, salah nggak kalau misalnya uang perpuluhan itu kita, ini saya pribadi saya bilang sama Mama Ica, uang perpuluhan itu kita pakai buat kamu dulu kebutuhan gitu, tapi minggu depan lagi kita kembalikan. Oh Mak Meme, katanya itu nggak bisa, kata dia. Dulu kami seperti itu juga, kata dia, tetapi kami mengaku salah, katanya. Karena kita memang pada saat itu baru mengerti itu cara kita persembahkan berkat Tuhan, katanya. Jadi kita jangan ulangi lagi seperti itu. Jika itu memang hak bagiannya Tuhan, itu kita berikan sepenuhnya sama Tuhan. Karena berkat yang Tuhan berikan itu Tuhan menguji kita juga, Bapak Ibu. Ketaatan kita, gimana kita taat mempersembahkan bagiannya Tuhan, berkatnya Tuhan yang menjadi bagiannya Tuhan gitu. Ya, jadi nama Tuhan. Terus saya bilang sama Mama Ica, "Oh iya Pak," saya bilang, "nanti salah saya selama ini," bilang sama Mama Ica. Bahkan perpuluhan itu bukannya malah saya nyicil gitu. Misalnya perpuluhan itu 100.000, minggu ini saya kasih 50, terus minggu depannya lagi 20 gitu. Seperti yang kesaksian ibu itu kemarin, yang dia nyicil segala 500 perak katanya, ada yang 200 perak katanya dia nyicil. Oh ternyata semuanya tersingkap Bapak Ibu, tidak ada yang tersembunyi ya. Jika Tuhan sudah menyatakan semuanya bagi kita, itu puji nama Tuhan. Saya belajar ya kenapa perpuluhan itu perlu kita memberikan 1/10 dari bagian yang kita dapatkan. Benar, kalau kita pikir sebagai pikiran kita manusia, kalau kita dapat berkat Tuhan, apalagi kalau nilainya banyak, wow, kalau kita sisihkan 10% dari bagian hasil pekerjaan kita itu, kelihatannya banyak Bapak Ibu ya, lumayan ini buat ongkos besok, buat jajan, apa ya, itu yang kami pikirkan dulu Bapak Ibu ya. Kalau kami mendapat berkat misalnya 1 juta, 1 juta itu kan kalau kita kasih 10%-nya perpuluhan buat Tuhan, jadi 100.000. Jadi dalam pikiran kami, wah lumayan 100.000 ini buat beli pentol, beli bakso, beli es, itu kan lumayan buat jajan anak. Apalagi kalau besoknya hari Senin pasar, mending buat beli segala garam, gula, itu kan bisa keperlukan gitu. Tapi puji nama Tuhan, itu melalui hikmat yang Tuhan berikan, pengajaran yang Tuhan berikan melalui hamba-hambanya yang luar biasa, kami mengerti, memahami betapa gitu berkat Tuhan itu jangan sampai kita kita tidak taat gitu. Yang menjadi hak bagiannya Tuhan itu kita berikan Bapak Ibu Saudara. Mari kita menabur dengan mencucurkan air mata gitu. Walau berat rasanya gitu kan, tetapi ini memang bagiannya Tuhan, punyanya Tuhan. Jangan kita takut, karena berkat yang Tuhan berikan bagi kita itu Tuhan tidak pernah sungkan untuk memberikan bagi kita. Tapi kenapa ketika kita mendapat berkat dari Tuhan, malah kita sungkan untuk memberikan kepada Tuhan gitu. Karena itu sudah bagian punya Tuhan, tapi kita masih sungkan gitu. Mari Bapak Ibu kita belajar memberikan persembahan 1/10 kita sama Tuhan. Karena dari situ kita belajar dari perkara yang kecil Tuhan percayakan kita perkara yang besar. Itu yang kami percaya Bapak Ibu Saudara ya. Seperti kami dua suami, yang pertama ya kami tidak menduga gitu berkat Tuhan. Saat pertama kali yang luar biasa Bapak Ibu. Yang pertama kali juga Bapak Ibu Gembala juga pertanyakan sama kami, apakah kalian rela gitu untuk memberikan perpuluhan seperti ini kan? Janganlah, memang ini sudah bagiannya Tuhan. Untuk apa kami berat hati? Karena ini Tuhan yang mempercayakan bagi kami. Terus mengapa lagi kami harus berat gitu untuk memberikan bagiannya Tuhan gitu? Karena kami percaya tanpa Tuhan yang memberikan bagi kami juga tidak bisa memberikan untuk hamba-hambanya gitu. Tanpa Tuhan yang izinkan berkatnya tercurah bagi kami tidak bisa untuk memberikannya itu Bapak Ibu. Itu yang kami percaya. Makanya sampai saat ini perpuluhan bagiannya Tuhan itu kami berikan. Bahkan perpuluhan itu misalnya 1 juta sekian, malah kami lebihkan itu. Kami tidak mau kurang itu, malah kami lebihkan. Buat apa kita merasa kurang? Karena kita masih hari ini masih bisa hidup, masih ada. Bahkan besok kita belum tentu kelaparan, karena kita masih juga ada bahan makanan di rumah. Apa yang kita takutkan hari esok? Hari esok mas ada kesusahannya sendiri. Itu maka dari itu belajar kita untuk memberikan bagiannya Tuhan itu.
Ya Bapak Ibu Saudara ya, belajar dari hal yang kecil itu nanti Tuhan percayakan perkara yang besar bagi kita. Itu yang kami percayakan Bapak Ibu. Sungguh luar biasa yang saya rasakan. Bahkan juga Bapak Ibu, satu lagi kan tentang persembahan katanya. Kata Ibu kemarin yang tentang sampai keceplosan kolekte katanya. Itu saya bercerita tentang pribadi saya Bapak Ibu ya. Kalau saya memberikan persembahan itu, padahal di tas itu ada aja uang yang lebih itu. Tetapi kenapa saya berat sekali memberi yang lebih? Ya, yang lebih besar daripada yang kecil. Mending saya kasih yang kecil daripada yang besar itu. Padahal ada di dalam tas itu. Tetapi saya tetap memberi yang kecil untuk persembahan saya. Ketika ada paman pentol, paman es krim datang, habis 40 itu buat beli pentol sama es. Tapi buat persembahan cuma kita kasih berapa aja. Itu yang saya rasakan. Saya bilang, saya renungkan sama suami, bilang benar tuh seperti yang dibilang ibu gitu, yang kesaksian ibu itu kemarin bilang sama Pak Meme, sungguh sangat luar biasa yang memberkati kita. Jadi itu benar ya, jangan kita suka-suka memberikan berkat sama persembahan sama Tuhan gitu. Kita mulai menabur Bapak Ibu Saudara ya, maka kita akan juga menuai berkat yang Tuhan berikan itu. Karena Tuhan itu tidak pernah menahan-nahan berkatnya untuk kita, malah tapi kita yang menahan berkatnya Tuhan. Kita mau menabur, tapi kita nggak mau menabur gitu. Tetapi kita mau menuainya saja gitu. Mau gimana? Kita menuai sedangkan kita tidak pernah menabur gitu. Ya seperti kita menanam cabai. Kita mau makan cabai, tetapi kita tidak tanam. Mau gimana mau kita panen gitu, mau menuainya, sedangkan kita tidak menanamnya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu kita belajar untuk menabur itu, tetapi dengan hati yang rela sukacita ya, menabur untuk Tuhan. Belajar Bapak Ibu Saudara, kita menabur itu agar lebih lagi nama Tuhan dipermuliakan, bahkan berkat-berkat Tuhan juga dilimpahkan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Jangan menunda-nunda berkat Tuhan Bapak Ibu. Jangan menunda-nunda berkat Tuhan. Tuhan itu tidak pernah menundanya Tuhan. Kita yang menundanya. Maka kata Tuhan, taburlah maka engkau akan menuai. Maka dari sekarang belajarlah untuk menabur. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mari kita sama-sama belajar lebih lagi gitu. Karena seperti kami pribadi ya dulu Bapak Ibu, cuma ingin mau menuainya saja tetapi tidak menabur gitu. Mau gimana kita mau mendapatkan hasil ya. Seperti dulu kan belum sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan itu, cuma mau lihat berkatnya Tuhan saja, tetapi tidak mau mengandalkan Tuhan. Bahkan mengandalkan dengan kekuatan saja pada saat itu. Yang ada hanyalah air mata, kecewa, dan tangisan. Aduh, luar biasa pada saat itu Bapak Saudara. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan pulihkan kami, keadaan kami, Tuhan selamatkan ya Bapak Ibu ya. Yang dulu sekarang, yang dulu itu kami mendapat berkat. Mungkin walaupun ada berkat ya, tapi tidak ada damai sejahteranya di dalamnya Bapak Ibu. Yang dulu kami belum sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tetapi sekarang puji nama Tuhan, walaupun kami tidak ada berkat ataupun tidak ada, tetapi kami tetap dapat damai sejahtera, sukacita di dalam rumah tangga kami. Itu yang kami rasakan Bapak Ibu Saudara ya. Yang luar biasa pembelaan Tuhan yang nyata bagi kami Bapak Ibu. Jadi orang bertanya, kayak kami banyak uang gitu ya, orangnya mukanya itu terus senyum gitu, nggak pernah cemberut, nggak pernah itu. Kalau dulu saya pribadi, orang bisa kenal saya Bapak Ibu ya, kalau nggak ada uang tuh muka saya masam, aduh kayak buah apa yang sudah layu gitu, mukanya masam, marah-marah, bahkan nggak ngomong saya. Tapi puji Tuhan sekarang ada uang nggak ada uang, saya tetap tersenyum Bapak Ibu, saya tetap memberikan senyuman saya gitu. Jadi orang pikir saya tuh banyak uang gitu, bahkan banyak, ada yang bilang kami banyak uang, emas yang banyak, katanya tabungan yang banyak. Oh puji Tuhan, aminkan semuanya, karena doa yang baik kami aminkan gitu. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, marilah kita sama-sama belajar ya. Kita belajar untuk menabur agar kita dapat menuai gitu. Sama-sama setia dan taat akan perintah Tuhan ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita kendor Bapak Ibu. Tetap semangat kita di dalam Tuhan. Karena
karena Tuhan pasti membela kita. Memang hidup di dunia ini aduh keras, apalagi zaman-zaman sekarang mau ada yang perang katanya aduh semakin takut rasanya di hati ya. Maka dari itu kita kuat-kuat dalam Tuhan, terus andalkan Tuhan, terus berdoa, minta pertolongan sama Tuhan biar Tuhan yang bela kita. Amin.